yang kami hormati Pak Menteri Dalam Negeri. Beberapa poin yang perlu saya tambahkan di teman-teman sudah menambahkan. Yang pertama kayaknya mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu itu agar kompak. Jadi kompak, jangan seperti Tom and Jerry. Jadi saling menegasikan itu penting karena kerja ke depan itu lebih berat lagi. Yang kedua kaitannya yang sangat mendasar kaitannya dengan elektoral dan demokrasi yang matang adalah tugas KPU maupun Bawaslu bukan di pusat tapi justru di daerah. Kaitannya penguatan sumber daya manusianya di tingkat kabupaten ke bawah, baik BPK maupun dari Panwah yang ada. Itu penting sekali karena apa? Inilah yang menjadi dasar permasalahan kualitas demokrasi di sini. Gugatan mulai dari sini. Ini tolong dipikirkan juga bagaimana caranya merekrut meminimalkan dampak-dampak yang tidak proporsional, yang komisioner. Yang berikutnya kaitannya masalah independensi. Berarti netral, tapi ada keberpihakan. Keberpihakannya itu adalah kepada suara rakyat. Jadi ini perlu ditekankan, jangan sampai ini independen dianggap netral sehingga tidak berpihak. Berpihaklah pada rakyat, suara demokrasi yang ada. Berikutnya kaitannya supaya kerja ini menjadi efektif, paling tidak ukurannya adalah bagaimana mengurangi semua transparan yang lainnya. Dan yang yang terakhir kaitannya dengan edukasi masyarakat ini bukan saja tanggung jawab KPU tapi seluruh masyarakat Indonesia termasuk KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri dan juga partai politik yang ada. Jadi ini punya tanggung jawab semua terhadap edukasi bagaimana masyarakat pemilih itu memilih pemimpinnya secara sadar dan benar sehingga ini menjadi tumpuan harapan ke depan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Terakhir ini kaitannya dengan yang adanya KPU maupun Bawaslu yang sudah itu juga vertikal. Ini juga perlu penguatan. Saya lebih cenderung berpihak pada bagaimana ASN ini lebih profesional. Karena komisioner kan datang dan pergi setiap 5 tahun, tapi ASN ini kan ya di situ terus. Nah ini bagaimana dia itu bisa bersikap bijaksana, profesional terhadap pemilu yang ada. Jadi tidak manut komisioner, tapi kalau memang salah ya salah, jalan terus. Terima kasih pimpinan. Jadi kalau memang kita sepakat, kami persilakan Pak Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP masing-masing 5 menit. Habis itu kita masuk ke kesimpulan. Silakan Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak pimpinan. Kami langsung saja mengenai 3 hal saja. Yang pertama, tadi tolong betul-betul kita hitung biaya yang perlu diajukan. Tadi banyak mendapat masukan KPU diantaranya agar fokus kepada biaya elektoral. Sehingga masih masuk nggak kira-kira? Ini karena ini penting untuk kita untuk perencanaan di tahun 2023-2024 multi years kan. Elektoralnya berapa yang kira-kira di luar elektoral seperti pandemi. Kita tahu bahwa kemarin juga waktu kita tahun 2020 meskipun ada pembiayaan dari APBN karena distribusi yang agak lambat
daerah-daerah juga banyak yang melakukan memberikan dukungan untuk peralatan penanganan pandemi pada saat pilkada di daerah masing-masing. Daerah, kita akan sampaikan kepada Pemda. Mungkin saya surat edaran nantinya untuk membantu renovasi atau mempersiapkan kantor KPU di Bawaslu. Tapi ini sekali lagi karena mereka kewenangan yang mutlak. Kami juga sering kadang-kadang memberikan edaran kepada daerah ya, dengan alasan otonomi daerah. Ini the price to pay ya. Ada juga yang melaksanakan, enggak. NPAD kemarin mungkin bapak-bapak pada waktu kita pilkada 30 berapa daerah? 32 provinsi saya sana kemari mengejarin semua NPAD satu takut di depan baru cepat semuanya jalan. Biasanya dikunci tapi nanti supaya ada keberpihakan kemana-mana nanti. Ini kira-kira ini harus yang kami hitung juga, tapi prinsip kita akan memberikan dari daerah untuk membantu KPUD dan Bawaslu-nya yang memiliki tempat yang layak. Yang ketiga tadi mengenai masalah, sekali lagi masalah regulasi. Panjang regulasi itu tidak bertentangan dengan hukum yang di atasnya, misalnya regulasi mengenai lelang untuk pengadaan barang jasa. Bapak Presiden sudah menyampaikan dan saya kira sudah di media juga viral waktu di istana, regulasi siapkan dan kami sudah sampaikan kepada beliau, itu adalah salah satunya yang jadi hambatan teman-teman KPU, itu adalah pengadaan logistik, perlu ada regulasi pengadaan khusus. Nah, di antaranya memang solusinya adalah e-katalog yang dikelola oleh LKPP. LKPP sekarang membuat e-katalog dan kemudian namanya Tokoding aplikasinya. Dan LKPP sudah sampaikan untuk membantu KPU supaya dengan e-katalog otomatis ada cepat tumbuh dengan adanya belanja dari negara ini bisa digunakan untuk tumbuhnya UMKM dan juga aplikasi toko daring untuk belinya. Namun kalau ada regulasi lain, tadi yang disampaikan oleh Pak Komarudin kalau saya tidak salah, itu misalnya mengenai keserentakan masa jabatan KPUD Kabupaten Kota. Nah ini mohon maaf saya harus membaca dulu aturan hukumnya, ada nggak ini menabrak undang-undang yang ada di atasnya. Kalau nggak menabrak, kenapa tidak? Tapi kalau menabrak berarti undang-undang itu yang harus diperbaiki dan itu menjadi domain bisa dari Perpu, bisa juga dari domain dari DPR. Kami kira demikian, terima kasih. Terima kasih Saudara Menteri. Kemudian Ketua KPU. Terima kasih pimpinan. Singkat saja yang pertama, yang soal tadi yang disampaikan soal Pak Hugua ya, pesan dari teman-teman KPU, mantan KPU Provinsi Kabupaten Kota soal uang uang penghargaan tadi itu. Jadi penghargaan diatur di Undang-Undang Penyelenggara Pemilu nomor 15. Juga adalah para mantan penyelenggara pemilu nomor 7 2017 nomenklatur itu sudah lagi sehingga juga nggak ada dasarnya. Namun demikian
teman KPU Provinsi Kabupaten Kota penyelenggara pemilu 2014 kami sudah ajukan, sampai sekarang juga belum ada kabarnya. Ya itu. Kira-kira demikian penjelasan kami, Pak. Tapi kami ada dasar hukumnya waktu itu, kami juga KPUP juga sudah keuangan, Kementerian Menpan RB, kemudian Menseknek, yang masih belum ada konfirmasi di akhir dari Kementerian Keuangan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira satu yang perlu kami respon adalah begini. Banyak hal yang urusan berkaitan dengan kepemiluan ini datanya berasal dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kami, komitmen kami dalam penyelenggaraan pemilu ini, koordinasi komunikasi dengan pemerintah akan kami tingkatkan. Misalkan begini, izin Pak Menteri, satu pintu dengan Kementerian Dalam Negeri, tapi di sisi lain pemekaran desa kelurahan kecamatan kan instrumennya pakai perda masing-masing. Problemnya daerah ini kadang tidak lapor ke Kemendagri, sehingga laporan dari teman-teman daerah kepada kami ketika kami sinkronkan dengan datanya kementerian belum sinkron. Jadi dalam situasi gunakanlah yang ada dari melakukan, dalam ini pemerintah melakukan pemutakhiran data penduduk, maka kami juga sinkronisasi untuk data penduduk juga ke sana, ke satu pintu ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga yang sepertinya akan kita perbaiki supaya tidak penataan dan penetapan dapil untuk DPRD Kabupaten Kota yang menjadi ruang lingkup wewenang KPU adalah DPRD Kabupaten Kota. Untuk DPRD Provinsi menjadi ranahnya undang-undang. Jadi walaupun ada dinamika kependudukan sepanjang dapilnya di undang-undang tidak diubah, ya dapilnya tidak berubah, alokasi kursi juga tidak berubah. Nah, khusus untuk DPRD Kabupaten Kota, KPU, maka yang bisa diakomodir dengan dinamika kependudukan yang berpotensi terhadap alokasi kursi atau penataan di DPRD Kabupaten itu menjadi wewenang KPU dan masih bisa diakomodir. Batas waktunya, kalau menurut rencana jadwal, penataan dan penetapannya itu mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 9 Februari 2023, durasinya sekitar 40 hari. Nah, karena keperluan administrasi kewilayahan, data penduduk, itu akan dimulai 1 Januari, izin Pak Menteri, maka sebisa mungkin katakanlah akhir 2022 Desember itu sudah ada istilahnya baru basis, kemudian nanti untuk penataan dapil. Jadi kalau sudah lewat dari ini ya tidak bisa diakomodir. Nah, ini sekali lagi kami sangat bergantung kepada data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh pemerintah, administrasi kewilayahan dan juga administrasi kependudukan. Termasuk yang berkaitan dengan disampaikan oleh Pak soal pendaftaran partai politik kaitannya dengan NIK. Tadi Pak Menteri juga mendiskusikan dengan kami apa ini urusannya. Karena di dalam pendaftaran partai politik ya dan kota, dan kemudian diharapkan tidak ada ngecek potensi kegandaan itu adalah dengan NIK, karena di situ yang sudah tunggal. Sebagaimana pengalaman kita di pemilu 2019, pendaftaran partai di untuk sebagai baru atau memutahirkan data itu, kami bersinkronisasi dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang terakhir masih dengan pemerintah, Bapak Ibu, berkaitan dengan itu kami akan mengintensifkan pembicaraan kembali dengan pemerintah. Ini nanti juga dengan Pak Mendagri, ada beberapa dari pemerintah daerah yang di
Terima kasih. Terima kasih Saudara Ketua KPU. Selanjutnya Ketua Bawaslu. Terima kasih Bapak Ketua, anggota, dan yang terhormat lainnya. Untuk permasalahan yang sudah disampaikan akan kami misalnya masalah hubungan antara KPU dan Bawaslu. Alhamdulillah selama ini sebelum dilantik kami juga sudah melakukan komunikasi intensif dan alhamdulillah dalam beberapa hal kemarin pernah ada permasalahan di media sosial akhirnya kami selesaikan secara bersama-sama. Dan kemudian yang kedua adalah masalah tempat sekretariat. Nah, ini juga jadi permasalahan, akan tapi kami harapkan ada dukungan Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Kemudian apakah pertanyaan dari Mas Wahyu apakah sesuai? Ya insya Allah kalau sudah ditetapkan sesuai, akan tapi melakukan beberapa kali kemudian mengenai akhir masa jabatan tentu akan ada beberapa alternatif yang akan kami sampaikan. Karena dalam proses kami juga melihat apa bertentangan dengan undang-undang atau tidak untuk disatukan. Karena yang kami masih ada asumsi bahwa posisinya jika untuk dimundurkan kemungkinan bisa, kalau diperlama itu kemungkinan tidak bisa. Nah, bagaimana kemudian penyelesaiannya ini yang sedang kami lakukan. Namun nanti kami konsultasi, pasti akan kami konsultasikan dengan Komisi 2 seluruh apapun berkaitan dengan Perbawaslu ke depan. Demikian Ketua dan anggota, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Bawaslu. Ketua DKPP. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah sama-sama mendengarkan tanggapan balik dari Saudara Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Sampailah kita pada pengambilan rapat kita pada hari ini. Tolong ditayangkan. Kesimpulannya cuma ada 3 saja. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI bersama Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Penyelenggara Pemilihan menegaskan kembali bahwa hari pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI Provinsi, DPD Kabupaten Kota serta anggota DPD RI adalah tanggal 14 Februari 2024 dan hari pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil kota serentak tahun 2024 adalah tanggal 27 November 2024. Bisa kita setuju, Pak? Setuju, Ya. Ketua. Silakan. Pak Agung. Oh, Pak Agung. Ya. Di situ disebutkan tentang kesepakatan hari pelaksanaan pemilihan umum. Tetapi di situ keterangannya hanya disebut tanggal. Ini bagaimana? Kita minta kesepakatan apakah disebut tanggal pelaksanaannya atau hari. Kalau di situ ada berarti harinya disebut Pak. Rabu yang 14 Februari. Izin Ketua. Ya, silakan. Sebetulnya yang mau saya sampaikan sama dengan Pak Agung. Karena yang disebut di Undang-Undang hari dan tanggal sebaiknya disebut Rabu. Rabu 14 Februari dan Rabu 27 November. Ya, boleh. Adalah Rabu. Harinya nggak usah. Adalah hari, sudah, oke. Adalah Rabu 27 November. Bawahnya, nah itu. Bisa kita setuju, Pak? Pak Menteri setuju? Setuju, Pak? Oke. 2, ini pesan moral dimulai dari Pak
Mardani tadi. Karena tadi malam kasih tausiah sama kita. Komisi 2 RI menekankan agar KPU RI dan Bawaslu RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, dan suksesnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Izin, Pak. Izin, tolong. Oh ya. Coba DKPP. Iya. Jadi ini untuk menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Endro. Jadi dengan adanya komisioner baru bahwa KPU dan Bawaslu ini jangan lagi. Jadi betul-betul di dalam undang itu 3 penyelenggara ini adalah satu kesatuan. Gitu ya. Jadi itu harus solid. Jadi bukan satu ke sana, satu ke mana. Mohon izin untuk istilah independen diganti mandiri supaya sama dengan istilah di konstitusi kita. Apa? Istilah independen diganti dengan mandiri. Istilah yang dipakai di konstitusi. Terima kasih. Ya, bukan. Tunggu. Itu nggak bisa dipadankan dan mandiri itu nggak ini. Walaupun itu istilahnya di undang-undang, tapi pengertian letterless independen dalam bahasa Inggris dengan mandiri bahasa Indonesia itu nggak bisa sama. Kalau bisa, kalau mau dibuat dua-duanya. Yang wajib kalau mandiri itu pengertiannya nanti cari duit sendiri loh. Enggak. Iya. Tidak independen, mandiri saja. Nanti sendiri mandiri, nanti pemerintah. Enggak, justru independen enggak perlu, Pak. Itu independen itu. Malah ingin merdeka sendiri nanti kalau independen. Wah. Ya, ikuti konstitusi saja. Supaya orientasinya nasional, berintegritas dan mandiri. Ya, Usul konkret Ketua. Kita kan sedang membuat kesimpulan rapat, bukan membuat nomenklatur konstitusi. Di pemahaman mandiri ini harus dipahami bukan terjemahan dari konstitusi, tetapi di sana adalah terbebas dari anasir kekuasaan apapun. Nah, udahlah itu. Siapa milih mandiri, siapa independen gitu ya. Setuju ya? Oke. 3. Komisi 2 RI bersama Menteri Dalam Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia bersepakat untuk segera melaksanakan pembahasan dan hal-hal terkait lainnya mengenai desain sebelum tahapan awal pemilu. Setuju, Pak? Ketua, Ya. nggak ada disebut tentang per KPU dan per Bawaslu di situ. Otomatis, Pak. Kan ya, Pak? Pak Ketua, Ya. usul anggarannya itu belakangan, Pak. Tahapan, karena prioritas kita tahapan. Anggarannya setelah. Enggak, jadi itu anggaran titik. Nah, begitu. Terus kemudian tahap Begini Pak Ketua, ini kan yang publik tunggu itu adalah tahapan program. Jadi kita memprioritas itu. Anggaran setelah itu, Prof. Oh gitu, oke ya, boleh. Oh, kalau saya hapus saja Ketua. Tahapan saja. Kita rasional aja, ini bukan masalah pencitraan, tetapi masalahnya tidak mungkin tahapan terselenggara tanpa anggaran.
Iya. Jadi mau saweran. Ya, oke. Anggaran itu kan dalam pengertian kenapa kita harus sebisa mungkin kalau memang bisa kenapa tidak, itu tuh pengertian kenapa kita tetap tambahkan anggarannya gitu. Karena tadi kita juga menjaga semangat bahwa kondisi ekonomi kita tidak seluasa sebelum kita terkena dampak pandemi COVID, kan kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, itu ya. Oke. Sudah bisa menyepakati kesimpulan rapat kerja dan rapat dengan pendapat kita pada hari ini, maka rapat ini bisa kita sudahi. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, Ketua KPU dan seluruh anggota komisioner, seluruh komisioner KPU yang baru, kemudian Ketua Bawaslu beserta komisioner Bawaslu dan Ketua DKPP. Dan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.